Selamat pagi anak-anak. Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran agama Buddha hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini kita akan membahas tentang Pangeran Siddhartha menjadi petapa. Nah, anak-anak Bapak sekalian tentunya masih ingat di mana di saat Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana yang ditemani oleh Cana dan kuda Gantaka. Nah, sesampainya Pangeran Siddhartha di pintu gerbang kota dengan gembira membiarkan pintu gerbang tersebut tetap terbuka bagi pangeran untuk keluar. Nah, itu yang dilakukan oleh para dewa pada waktu itu. Nah, begitu pangeran keluar dari pintu gerbang kota bersama Cana, nah, Mara Wasawata yang tidak senang dan selalu menentang dan menghalangi Pangeran Siddhartha untuk melepas keduniawian, Mara menahan pangeran dengan berusaha menipunya untuk mempercayai bahwa pencegahan ini adalah demi kebaikan pangeran sendiri. Dari angkasa, Mara Wasawata mengucapkan atau berkata, "Oh, Bodhisattva pangeran yang sangat bersemangat. Jangan pergi melepaskan keduniawian menjadi petapa. Pada hari ketujuh dari sekarang, roda pusaka surgawi akan muncul untukmu." Dia juga menghalang-halangi dengan mengatakan, "Engkau akan menjadi raja dunia yang memerintahkan 4 benua besar yang dikelilingi oleh 2000 pulau kecil. Kembalilah yang mulia." Pangeran menjawab, Siapakah engkau yang berbicara padaku dan menghalang-halangiku?" Nah, Mara menjawab, "Yang mulia, aku adalah Mara Wasawata." Kemudian Bodhisattva menjawab dengan tegas, Oh Mara yang sangat kuat, aku sudah tahu, bahkan sebelum engkau katakan bahwa roda pusaka akan muncul untukku, namun aku sama sekali tidak berkeinginan untuk menjadi raja dunia yang memerintahkan 4 benua. Pergilah engkau, oh Mara, dari sini. Jangan menghalang-halangiku. Lalu Mara menakut-nakuti Bodhisattva dengan berkata-kata berikut, Oh kawan, Pangeran Siddhartha, ingatlah kata-katamu itu. Mulai saat ini, aku akan membuatmu mengenalku dengan baik. Ketika pikiranmu dipenuhi oleh nafsu-nafsu indera, kebencian, dan kekejaman, sejak saat itu, dia selalu mencari-cari peluang untuk menggagalkan Pangeran Siddhartha dan siapapun yang mempunyai keinginan baik. Pada akhirnya, mereka mencapai tepi sungai Anoma. Ya. Jadi, Pangeran Siddhartha bersama Cana dan Gantaka sampai di tepi sungai Anoma. Apa yang terjadi di tepi sungai Anoma, peristiwa apa yang bakalan terjadi anak-anak Bapak sekalian? Mari dengarkan penjelasan Bapak tentang peristiwa di sungai Anoma. Jadi setelah pangeran sampai di tepi sungai Anoma, pangeran mengistirahatkan kudanya di tepi sungai Anoma dan bertanya kepada Cana, "Apa nama sungai ini?" Ketika dijawab oleh Cana bahwa sungai tersebut adalah sungai Anoma, Bodhisattva menganggap itu adalah pertanda baik.
dan berkata, "Pertapanku tidak akan gagal. Bahkan sebaliknya, aku akan memiliki kualitas yang baik karena anoma artinya bukan sesuatu yang rendah." Kemudian, pangeran menepuk Kantaka dengan tumitnya yang rendah. Kemudian, kuda Kantaka itu melompat ke sisi tepi seberang sungai Anoma. Setelah turun dari punggung kuda, ketika tiba di seberang sungai dan berdiri di atas pasir di tepi sungai, pangeran menyuruh Cana, "Cana sahabatku, bawalah kuda Kantaka bersama dengan semua perhiasanku pulang. Aku akan menjadi petapa." Ketika Cana mengatakan bahwa dia juga ingin melakukan hal yang sama, Bodhisattva melarangnya sampai 3 kali dengan mengatakan, "Engkau tidak boleh menjadi petapa. Cana sahabatku, pulanglah ke kota." Nah, dia menyerahkan Kantaka dan semua perhiasannya kepada Cana. Setelah itu, dengan pedang di tangan kanannya, pangeran memotong rambutnya dan mencengkramnya bersama mahkotanya dengan tangan kirinya. Rambutnya yang tersisa sepanjang 2 jari mengeriting ke arah kanan dan menempel ke kulit kepalanya. Sisa rambut itu tetap sepanjang 2 jari hingga akhir hidupnya meskipun tidak pernah dipotong lagi. Anak-anak Bapak sekalian, potongan rambutnya kemudian dilemparkan ke angkasa bersama mahkotanya. Pada waktu itu, Saka, raja para dewa, melihat rambut Bodhisattva dengan mata dewanya. Saka mengambilnya bersama dengan mahkotanya dengan menggunakan sebuah peti permata berukuran 1 yojana dan membawanya ke surga Tawatimsa. Kemudian menyimpannya di dalam sebuah cetia bernama Cetia Culamani yang didirikannya dan dihias dengan 7 jenis batu permata. Saat itu, datanglah Dewa Brahma Gantikara yang berasal dari alam surga Brahma Sudawasa Akanita dengan membawa 8 perlengkapan. Nah, 8 perlengkapan yang dibawa oleh Dewa Brahma Gantikara yang dimaksud adalah 8 perlengkapan bagi seorang petapa. 8 perlengkapan petapa itu sendiri antara lain, yang pertama itu jubah luar, 2 jubah atas atau ekachi, 3 jubah bawah, 4 ikat pinggang, 5 jarum dan benang, yang keenam pisau yang digunakan untuk menyerut kayu pembersih gigi, 7 mangkok dan tempatnya, 8 saringan air. Nah, Pangeran Siddhartha setelah mendapat perlengkapan untuk bertapa, dia melemparkan busananya yang lama menggantinya dengan pakaian seorang petapa. Brahma Gantikara pun mengambil busana yang dilempar tersebut dan membawa ke alam surga Akanita dan mendirikan sebuah cetia berukuran 12 yojana berhiaskan berbagai macam permata. Tempat ia menyimpan pakaian tersebut
dengan penuh hormat. Karena cetia itu berisi busana, maka cetia itu disebut dengan nama cetia dosa. Nah, anak-anak Bapak sekalian, itulah kisah peristiwa yang terjadi di Sungai Anoma. Jadi, Bapak sekalian, Bapak rasa untuk pembelajaran hari ini, Bapak rasa cukup di sini dulu, dan kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, Bapak akhiri, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.